Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan amma ba'd. Saat ini kita akan membahas tentang sholat malam. Sholat malam istilahnya sholatul lail atau qiyamul lail, karena qiyam itu berdiri untuk sholat, atau bahasa lainnya tahajud. Tahajud itu tidak tidur, bangun, baik bangun sebelum tidur atau bangun sesudah tidur, tapi kebanyakannya digunakannya untuk bangun sesudah tidur, karena memang yang dianjurkannya tahajud itu tidur dulu baru nanti di akhir malam bangun. Meskipun boleh sekalian ngadagoan antara Brasil jeung Argentina. Belum tidur nih. Mohon. Jadi ada jeda lumayan cenah setengah jam. Tanpa tidur boleh. Istilah lainnya ada tahajud, ada witir. Witir itu ganjil. Karena sholat malam harus ganjil atau ada yang ganjilnya, dan inti sholat malam itu witirnya harus ada ganjilnya. Kalau rangkaian rokaatnya 2 harus ada ganjilnya 1 atau 2 3. Bahkan kalau kita bangun takut waktu subuh tiba, karena zaman Nabi kan belum zamannya jam. Kalau sekarang kita bisa akurat lihat jam. Takut sebentar lagi subuh, kata Nabi SAW, prioritaskan witir saja. Termasuk bagi orang-orang yang dikhawatirkan nanti di akhir malam kagok ku perpanjangan waktu. Nepi kanggo ngadan ge can beres keneh teh Argentina. Jadi kalau takut di akhir malam tidak bisa sholat malam, maka sholat malamnya diawalkan dan memprioritaskan witir. Witirnya aja dulu. Mau sekaligus 11-nya boleh, mau witirnya saja boleh. Kalau nanti di akhir malam sempat sholat yang genapnya silakan, asal jangan ada 2 witir saja. Kalau witirnya sudah di awal, di akhir malam jangan ada witir lagi. Kalau pun tidak sempat, sudah punya bekal witir ya. Jadi yang inti dari sholat malam itu adalah witirnya. Sholat malam di dalam Al-Quran banyak disebutkan, bahkan lebih banyak daripada sholat wajib. Ini cukup untuk menjadi dalil bahwa sholat ini sangat penting. Sholat malam dalam Al-Quran digambarkannya tidak sebentar, harus panjang. Jadi kalau kita sholat malam masih sebentar, masih pendek, belum panjang, ini belum sempurna ya, masih belajar ya, masih kelas TK kelas SD.
Sholat malam ini kalau di bulan Ramadan kan namanya Qiyamul Ramadan atau tarawih. Tarawih itu jama dari tarwihah. Tarwihah itu jeda setiap 2 kali salam, kata Ibnu Hajar. 2 kali salam teh 2 tarwihah, jeda dulu. Jedanya itu kalau di Masjidil Haram seukuran tawaf dan sholat di Maqam Ibrahim. Tawaf teh 5 kali 7 35 setengah jam lah. Kemudian 2 tarwihah. Kalau cuma 2 tarwihahnya nggak mungkin tarawih, tapi tarwihatain. Kenapa disebut tarawih? Karena tarwihahnya ada 5. 2 tarwihah, 2 tarwihah, 2 tarwihah, 2 tarwihah, 20 plus tilu jadi 20 tilu. Maka dari itu di masjid-masjid yang sholat tarawihnya 11, saya usul jangan disebut sholat tarawih, udah aja Qiyam Ramadan. Karena kalau tarawih harus 2-3, namanya juga tarawih. Dan itu jadi dalil bahwa sholat tarawih 23 itu sudah ada dari era salafnya. Imam Malik saja mengatakan sejak saya kecil di Madinah itu dari dulu sholat tarawihnya 23. Kata Imam Asy-Syafi'i di Makkah itu dari dulu 23. Boleh 33, boleh 43, ya, sakuatna we. Jadi bagi yang mengamalkannya 11 itu nggak usah disebut tarawih. Komo jeung ponok deh. Kenapa ada tarawih? Kan capek. Standar 1 malamnya itu kan minimal 1 juz. 1 rakaatnya itu kalau 23 berarti 1 halaman. Kalau di masjid saya karena 11 rakaat, jadi 1 rakaatnya 1 lembar. 2 halaman keweta witir, ya. Jadi 2 lembar terakhirnya di 3 rakaat kan. 2 halaman itu standar pokoknya mah 2 rakaat standar 15 menit lah. Jadi 11 rakaat itu standar saya di rurusu ge dah hese berat suaranya. Itu 1,5 jam. Kalau standar anak saya 1 jam kurang. Tarayah macana bordak ayeuna mah jara raguan. Teman-temannya juga ngimaman teh ibu-ibu mah favorit. Entos saya Ustaz bios ku tuang putra we. Ame gacang. Dan teman-temannya. Jadi kalau sholat tarawih, sholat Qiyam Ramadan termasuk Qiyamul Lail kita masih pendek, itu belum memenuhi standar. Ya, standar minimal sholat malam itu 1 malam 1 juz. Itu kan hadisnya jelas. Iqra'il Quran fi syahri. Baca Al-Quran dalam 1 bulan. Dan maksimalnya Iqra'il Quran fi thalathin. Baca Quran dalam sholat malam itu dalam 3 malam, berarti 1 malam 10 juz. Wala tazid ala dzalik, enggak boleh lebih dari itu, ya. Itulah sholat malamnya Imam Bukhari, sholat malamnya Imam Asy-Syafi'i. Beliau itu sholat malamnya 30 juz itu 3 malam. Urang mah 30 juz 3 tahun gitu beres-beres. Ya, ini harus saya sampaikan ya, karena saya takut menyembunyikan ilmu doraka, Bang.
Masalah nanti bapak-bapak, ibu-ibu belum mengamalkan, kan kita punya dalil kojo, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Fattaqullaha mastata'tum. Yaitu selintas ya tentang wawasan awal sholat malam yang tidak banyak dibahas di Bulughul Maram, karena Bulughul Maram lebih ke fikihnya ya, karena kan kita fikih. Hadis nomor 390 dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sholatul laili mathna mathna. Salat malam itu 2 rakaat 2 rakaat. Fa idza khasyiya ahadukum subha, apabila salah seorang di antara kamu takut subuh, shalla rakaatan wahidatan, dia cukup salat 1 rakaat. Tutiru lahu ma qad shalla, dia mewitirkan dengan 1 rakaat itu salat yang sudah diamalkannya. Ini hadis menunjukkan bahwa sholat malam itu ada 2 bagian. 1 sholat yang genap, 2 sholat yang witir. Dan witirnya minimal 1 rakaat. Boleh lebih dari 1 rakaat, nanti dijelaskan di hadis yang akan datang. Hadis ini satu-satunya yang paling valid tentang sholat malam, karena ini satu-satunya sabda Nabi SAW tentang sholat malam. Yang lainnya itu hanya informasi sahabat dan tidak seragam. Tapi kalau sabda Nabi SAW langsung, bahkan ini jawaban dari pertanyaan kaifal witru, kaifa sholatul lail, bagaimana Rasul cara sholat malam itu. Rasul tidak memberikan jawaban lain selain jawaban ini. Bagi madhab Maliki dan yang semadhab, tidak boleh ada cara sholat malam lain selain hadis ini. Jadi anu sholatna opat tilu dibid'ahkeun tong nyeri hati teuing. Ya, karena ada madhab yang berpegang pada dalil ini. Meskipun bukan berarti haram mutlak ya, karena ada hadisnya dan itu maknanya bisa 4-4-3, bisa juga dengan tarawih tadi 2-2 istirahat, 2-2 istirahat, karena kan Nabi 2-2, 4 itu tidur bangun, 4 tidur terus witir. Makanya isananya Nabi itu cenah tidur tidak akan takut kesiangan. Kata Nabi kan, mata saya terpejam tapi hati saya bangun. Mata saya tidur, hati saya bangun. Kalau kita beda dikit ya, mata bentak, hati tidur. Aya Nabi mah mata tidur juga, hatinya tetap bangun. Itu jadi dalil bahwa 4-4-3 yang Nabi amalkan itu diselingi dengan tidur, ya, tidak langsung. Dan Imam An-Nawawi sendiri menjelaskan kalau ada hadis 4-4-3 boleh maknanya 4 langsung, boleh kembali ke hadis ini 2-2 ya. Guru saya juga ada 2 ya, ada yang kesininya 4-4-3, tapi guru saya yang salafus sholih ya,
Hasan itu berpendapat yang paling tepat 2-2-2-2. Bahkan murid-muridnya di Bangil kalaupun mau 4, 2 tahiyat awal lalu 2 gitu, pakai tahiyat awal. Kenapa pakai tahiyat awal? Iya karena sholatnya harus 2-2. Jadi tahiyat awal itu kan menunjukkan bahwa sholat itu harus 2-2. Kecuali maghrib, kalau maghrib kan witirnya siang. Ya. Dulu kan sholat wajib itu 2 rakaat. Pindah ke Madinah ditambah lagi 2. Kecuali maghrib dan subuh. Kalau maghrib witir siang gitu kan. Witir siang itu karena kan 4, 4 duhur, 4 asar, 3 maghrib. Dan kecuali subuh karena subuh bacaannya harus panjang. Ya. Tadi request imam ya tadi kurang panjang. Harus panjang biar nyunah, biar pahala bapak-bapak ibu-ibu semuanya sangat besar. Mau pahala besar mau pahala kecil Pak. Nah tosok gujurud menimam panjang. Jadi ketika datang ke Madinah sholat ditambah jadi 4. Yang sholat 2 rakaat ditetapkan untuk sholat safar. Itu kan ada di bab hadis qasar. Jadi sholat 4 rakaat itu ayat-ayat awal. Itu madhab guru-guru yang di sana. Ya. Ini saya penting menjelaskan begini bagi saya. Dan mohon maaf ya kalau tidak berkenan di bapak-bapak ibu-ibu, karena fikih itu harus mempersatukan, ya tidak boleh jadi memecah belah. Ya. Kita harus bijak, ta'aruf apa yang jadi pegangan para ulama selama itu ulama ahlus sunnah wal jamaah, minimalnya kita menghargai meskipun tidak setuju. Ya. Karena ada dasar dalilnya, ada dasar argumentasinya, bukan bid'ah. Ya. Jadi yang menyebut tarawih 2-3 bid'ah, punten ngajina can anggeus. Syekh Albani saja ketika didesak ke murid-muridnya, betul Syekh tarawih 2-3 itu bid'ah apa di Masjidil Haram 2 tilu, di Masjid Nabawi 2 tilu, yang 11 itu hanya di masjid-masjid kecil di Makkah ada, tapi masjid-masjid kecilnya no jararawuh di Masjidil Haram. Masjidil Haram dari dulu 2-3, Masjid Nabawi 2-3. Beliau menjawabnya kan di bukunya ada tentang sholat tarawih, buku beliau menjawabnya iya bid'ah, tapi bid'ah ijtihadiyah cenah gitu. Itu istilah baru tadi Syekh Albani. Namun bid'ah ijtihadiyah itu kalau benar dapat 2, kalau salah dapat 1 gitu tuh. Syekh Albani we ngabid'ahkeun, enggak berani menyebut bid'ah dolalah. Ya. Jadi kalau bid'ah ijtihadiyah berarti bukan bid'ah ijtihad. Ini penting ya saya kemukakan biar kita tahu data-data dalil. Kalau nggak percaya ya silakan baca kitab-kitabnya lah. Ya. Jadi kembali lagi ya, sholat malam yang pokok itu sabda Nabi hanya ini 2-2 witir 1. Makanya yang berpendapat pegang pada hadis ini, mereka berpendapat yang paling utama witir itu 1. Meski boleh nanti kata Nabi boleh 3, boleh 5. Catatan yang berikutnya, Nabi SAW di sini tidak membatasi sholat malam. Berapa rakaat nggak dibatasi. Maka dari itu jangan heran kalau dari sejak zaman sahabat tabi'in sholat malam itu tidak ada batasan, termasuk sholat tarawih. Kalau kita baca kitab-kitab hadis, kitab fikih, kenapa di Makkah, di Madinah sholat tarawih 2-3 untuk menyamai sholat malam Nabi. Nabi sholat malamnya 11 rakaat, lama.
mending sholat 11 rakaat berdirinya lama, mending ditambah rakaatnya jadi berdirinya tidak terlalu lama. Maka dari sejak zaman sahabat, tabi'in, untuk kalangan awam mah lamanya tetap ada, tapi berdirinya jangan terlalu lama. Maka sholatnya rakaatnya ditambah. Ya. Jadi ini fikih jumhur ya. 11 rakaat itu hanya menjelaskan kebiasaan Nabi, tapi tidak membatasi. Kalau memang tidak boleh lebih dari 11, pasti Nabi menjawab. Takhirul bayan an waqtil hajah la yajuz. Nabi tidak menjelaskan ketika ditanya mustahil. Kalau memang sholat malam itu harus 11, pasti Nabi jawab 11. Persis sama dengan sholat duhur 4, temenang lebih kan. Maghrib 3, tidak boleh lebih. Kalau Nabi mensyariatkan sholat duhur 4, asar 4, maghrib 3, tapi Nabi nggak menyebutkan sholat asar silakan, pokoknya 2-2, nggak menyebutkan batasan maksimal, pasti bebas. Ada nggak yang melaksanakan sholat asar bebas? Nggak ada, pasti opat. Madhab mana wae. Kenapa? Karena Nabi membatasi. Dan dalam sholat malam tidak ada batasan. Maka dari itu jangan heran kalau para sahabat, para tabi'in, sholat malam itu nggak ada batasan. Batasannya satu aja, tidak boleh ada 2 witir dalam satu malam tadi. Kalau witir di awal malam, nanti di akhir malam jangan ada witir lagi. Ya, termasuk saya sering ditanya, Ustaz boleh tidak sesudah tarawih malamnya tahajud? Boleh, kenapa enggak? Silakan sholat malam itu. Ya, kalaupun tidak dinamai sholat malam, sholat mutlak saja. Sholat mutlak itu bebas mau kapanpun, asalkan niat kita mendekat kepada Allah, boleh. Masa cenah nggus sholat asar deh, boleh nggak sudah sholat asar lagi? Boleh, ya kan? Ketika ada sahabat datang kesiangan, kata Nabi, tuh cenah siapa yang mau sodakoh, sholat lagi bersama sahabat yang kesiangan, boleh? Boleh. Terlebih ada dalilnya. Dalilnya ya ini yang nanti kita baca di hadis-hadis berikutnya. Sahabat Tolak bin Ali di awal malam dia sholat Qiyamul Ramadan di masjid anaknya. Pulang jamaahnya masih nunggu. Karena tarawih di zaman Nabi sahabat itu, di zaman Nabi khususnya, Qiyamul Ramadan itu tengah malam sampai subuh. Kayak di urang mah tarawih itu di awal malam. Zaman Nabi tarawih sebut saja yang 3 malam Ramadan itu semuanya tengah malam, nggak ada yang di awal malam. Jadi kalau imam belum datang ya ditunggu saja. Coba diurangnya di sholat isya imam can datang, buruk maju saja, gurung gusuk. Tapi kalau di zaman sahabat imam belum datang, ditunggu dulu. Lalu kemudian ketika pulang ke lemburnya, ke daerahnya, Tolak bin Ali sholat lagi mengimami. Ketika bagian witir dia mundur, dia nyuruh yang lain untuk maju. Kata Tolak bin Ali, karena Nabi SAW bersabda tidak boleh ada 2 witir dalam satu malam. Nah itu maksudnya, tidak boleh ada 2 witir satu malam. Itu berarti tahajudnya boleh ditambah, asal witirnya jangan ditambah. Tapi tetap yang paling utama itu yang Nabi contohkan, yaitu 11 dan lama. Jadi kalau 11 pondok mah acan car sunah Nabi. Komo 2 tilu leuwih gancang tibatan anu 11, wah itu mah kabina-bina. Nya kabina-bina teh tareh-tareh teh. Zaman saya kecil juga begitu kan. Kalau Ramadan mah sok ditekalal warganya speaker teh.
kita baru 4 rakaat itu sabara salam radhiyallahu an dari mulai Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Orang 4 rakaat Gus Ali sallallahu alaihi Muhammad wa ala ali radhiyallahu an. Wah geus kanu Ali deui berarti 8 rakaat itu. Terus gitu. Jadi pan pakai 10 nama sahabatnya. Ayan pakaian teh. Ulah kita mau witir itu mah geus tadarus ya. Hade salatna teh. Jadi yang 11 rakaat yang nyunah Nabi itu yang lama ya. Makanya Ustaz cenah tuh kali-kali cobi 2-3 yang paling bagus tetap yang 11 karena Nabi SAW sholat malamnya tidak lebih dari 11 meski Nabi tidak membatasi ya, dan itu yang dipahami oleh para sahabat. Jadi kalau ada pertanyaan kenapa di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi dari sejak zaman sahabat taruhnya 2 tilu, karena memang Nabi nggak membatasi, silakan yang penting lama. Termasuk ketika itikaf di Masjidil Haram itu 33 rakaat. Ya 23 rakaat awal malam ya beres sekitar jam 11 kalau itikaf itu. Saya tahu ya dari yang itikaf, meskipun saya belum pernah, tapi jamaah saya ada banyak beberapa yang sudah itikaf di sana. Nah, nanti jam 1 disambung lagi sampai jam 3 sampai adzan awal biasa gitu. Tuh semuanya jadi 33 rakaat. Itu di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi standarnya begitu. Jadi kenapa kok para ulama berani-beraninya menambah sholat malam? Karena tadi sholat malam itu tidak ada batasan rakaat. Cuma memang yang paling utama adalah 11. Kalau saya ditanya yang paling utama yang 22, yang 44, saya ikut madhab guru saya Hasan. Kata Hasan yang paling utama yang 22 karena langsung sabda Nabi. Kalau yang 44 itu pernyataan Aisyah. Aisyahnya sendiri inkonsisten. Bukan inkonsisten, jadi menunjukkan maksud 443 itu enggak satu. Aisyah pernah menyebut 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 1 4 4 3 8 6 8 5 ya 13 2 rakaatnya qobliyah subuh. Kemudian pernah juga 10 1 itu Aisyah. Nanti hadis-hadisnya kita bahas. Jadi 443 itu boleh, 10 1 boleh, 7 2 pernah, 9 2 pernah. Itu ada semuanya hadis Aisyah. Jadi 443 itu pilihan ya. Kalau mau 443 dipraktikkan, semua aja hadis Aisyah pakai. 7 2 salapan karena Nabi sakit. Nabi mah sakit Nabi salapan rakaat. Urang mah kerja jauh kumaha Piala Dunia, cenah penting witir we sarakaat. 9 2 pernah ya, 10 1 pernah, 8 3 2 pernah ya, semuanya ada hadis Aisyah. Dan tidak bisa dibatasi 443 Ramadan saja karena jawaban Aisyahnya sendiri mau Ramadan mau di luar Ramadan. Jadi Aisyah tidak sedang membatasi Ramadan. Sepanjang tahunnya Rasul sholatnya begini standarnya. Pokoknya nggak lebih dari 11, formasinya silakan. Kemudian hadis berikutnya riwayat yang 5 ada tambahan sholatul laili wan nahar mathna mathna. Sholat malam dan siang itu 2 rakaat 2 rakaat. Jadi bukan sholat malam saja, termasuk sholat siang pun standarnya 2 rakaat 2 rakaat. Itulah kenapa dalam sholat yang 4 rakaat ada tahiyat awal ya. Dan ini kita amalkan dalam sholat intidor bapak-bapak. Sebelum Jumatan sholatnya digeblekeun langsung sampai imam berdiri. Tidak kan, 2 dicicil. Ini juga nanti masuk dalam sholat duha.
Sholat duha itu seperti sholat malam ya. Bagusnya 2 meski 4, 8 sekaligus boleh. Ngan capek mending 2 nyelesai. Kemudian hadis berikutnya afdolus sholah, hadis Abu Hurairah riwayat Muslim, ba'dal fariidah sholatul lail. Sholat yang paling utama sesudah sholat wajib adalah sholat malam. Jadi hierarkinya sholat wajib, yang kedua sholat malam. Nanti ke bawahnya duha, tahiyatul masjid, rawatib sejajar. Sesudah wajib itu sholat malam. Dan ini hadisnya panjang. Lengkapnya afdolus siyam ba'da Ramadan siyamu syahrillah al-muharram. Seutama-utamanya saum sesudah Ramadan, saum bulan Allah al-Muharram. Wa afdolus sholah ba'dal faridah sholatul lail. Ya, jadi saum terbaik sesudah Ramadan itu saum Muharram. Saum Muharram itu saum di bulan Muharram, khususnya bukan terbatas, khususnya 9, 10 Muharram minimal. Maksimalnya mau 1 bulan penuh kata para ulama boleh, silakan. Tapi bagusnya ada bukanya, ya, 1 atau 2 hari buka. Kemudian hadis berikutnya Abu Ayyub Al-Ansari, riwayat 3 imam, Abu Dawud, Nasai dan Ibnu Majah, disahihkan Ibnu Hibban. Beliau bersabda, al-witru haqqun ala kulli muslim. Witir itu kemestian bagi setiap muslim. Man ahabba an yutira bi khamsin falyaf'al. Yang mau witir 5 rakaat silakan. Wa man ahabba an yutira bi thalathin falyaf'al. Yang mau witir 3 rakaat silakan. Wa man ahabba an yutira bi wahidatin falyaf'al. Yang mau witir 1 rakaat silakan. Ya kalau 2 berarti, kalau witirnya 5 berarti 2, 2, 2, 5. Kalau witirnya 3, 2, 2, 2, 2, 3. Kalau witirnya 1 berarti 2, 2, 2, 2, 2, 1 gitu. Silakan. Ustaz cenah 05 teh 2, 2, 1 atau 5 sekaligus, atau 2, 2, 1 mah witirna berarti hiji. Bapak teh tiasa bilangan ganjil jeung genap. Oh cenah si Ustaz dari riwayat. Yang witir 3 itu cenah 2, 1 atau 1. Pak atuh ai 2 hiji mah witirna mana hiji. Kalau disebut witir 3, nanti ada hadisnya berikutnya, berarti salamnya di akhir. 1 kali salam. 2 salam atau berarti 2 hiji, berarti witirna hiji lain 3. Atau mun kitu manu 2, 2, 2, 2 hiji eta 11 teh witirna hiji atau witirna 11. Jadi lieur. Jadi kalau witir 5 salamnya 1, witir 3 salamnya 1 kali. Kemudian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an menjelaskan laisal witru kahat bihatmin kahayatil maktubah. Witir itu bukan satu kemestian seperti sholat wajib. Walakin sunnatun sannaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi ini adalah sunnah yang disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang membuat hati kita bahagia. Karena sholat malam itu bukan satu kewajiban. Jadi kalaupun kelewat tidak jadi dosa. Asal jangan disengaja. Kalau disengaja itu yang Nabi ancam, dakas syaiton bala fi udunai. Itu setan kencing di telinganya, dikiihan ku setan si eta mah tara hudang. Abdi mah hudang ngan laju piala dunia komo namanya syiriknya, syirik mahabbah. Syirik cinta, musyrik. Meski tidak sampai kafir ya. Kemudian Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qama fi syahri Ramadan. Nabi qiyam di bulan Ramadan. Nah, ini dalam riwayat lain ini tengah malam Nabi.
fi jaufil lail itu tengah malam, keluar sholat malam di bulan Ramadan. Sahabat masih ada. Biasa mah sahabat udah pada pulang. Kenapa sahabat masih ada? Karena sahabat kan tahu man qoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min, dan bisa paket dengan man soma Ramadan. Maka sahabat itu saumnya sudah piraku qiyam nande, makanya mereka tidak pada pulang di masjid sholat. Jadi dari dulu perhatian ke sholat qiyamul Ramadan lebih dibanding tahajud, sudah begitu memang. Cuma kalau dulu perhatiannya sampai sholat di masjid, kalau pulang ke rumah bisa tunduh gitu. Jadi sahabat masih ada. Lalu kemudian melihat Nabi sholat, cenah Nabi sholat, ikut Nabi. Tsumman tadharuhu minal qabilah. Lalu para sahabat menunggu beliau di malam berikutnya. Dalam riwayat yang lain ini malam keempat ya. Malam 1 ada ikut sedikit, malam 2 lebih banyak. Kenapa beja-beja? Malam tadi cenah Nabi sholat dan kita ikut sholat. Oh gitu? Cenah saya juga mau ikut sholat dengan Nabi aja. Malam 3 sampai Masjid Hudin. Malam keempat sudah tidak muat masjid, Nabi enggak keluar, ditunggu-tunggu. Lalu kemudian falam yakhruj, Nabi sengaja tidak keluar. Wa qala, subuhnya Nabi berceramah, inni khasyitu an yuktaba alaikumul witru. Ini ringkas. Yang lengkapnya, saya tahu kalian menunggu saya tadi malam dan saya sengaja tidak keluar. Kenapa? Saya takut diwajibkan witir buat kalian. Berarti witir tidak wajib. Karena saat itu syariat masih turun. Kalau ada sesuatu yang dirutinkan dan bisa dirutinkan, maka sangat mungkin ibadah itu diwajibkan. Maka dari itu Nabi nggak keluar untuk jadi dalil boleh tidak sholat malam. Ya. Nabi sholat malam di rumah tidak, walau alam. Kalaupun tidak, terjawab oleh hadis ini, saya takut diwajibkan buat kalian witir. Kalau Ibnu Hajar menjelaskannya begini, kan sudah jelas Nabi mensabdakan di hadis yang lain sholat yang wajib itu yang 5. Kenapa Nabi menyebutkan takut diwajibkan witir? Ibnu Hajar menjelaskannya, takut diwajibkan witir harus berjamaah, nanti nggak kuat. Kudu berjamaah di masjid siga Jumatan, witir nanti nggak kuat. Walau alam ya. Cuma yang jelas ini dalil menegaskan sholat witir, sholat tahajud itu termasuk sholat tarawih atau qiyam Ramadan itu tidak wajib. Kemudian hadis berikutnya dari Kharijah bin Udzafah, Rasulullah SAW bersabda, Inna Allaha amaddakum bi sholatin ya khairun lakum min humrin na'am. Sungguh Allah menyediakan, menganugerahkan kalian sholat yang lebih baik daripada unta merah. Unta merah itu unta yang paling mahal, unta kendaraan mun aya nama Pajero Sport. Ya. Sahabat pan garu Pajero Sport di depan hiji 2 belinya atau buat aya. Ya. Allah menganugerahkan sholat yang lebih bagus dibanding Pajero. Ya, lain panas di jero. Qulna wa ma ya Rasulullah. Apa sholat apa Rasul? Kata Rasul, al-witru, witir. Tapi bukan berarti kemudian dipahami, nggak usah cenah witir unggul teu kurujung sholat genapnya, kan satu paket. Kecuali kalau takut kesiangan atau sudah nyedak waktu naka subuh, boleh witir saja. Al-witru ma baina sholatil isya'i ila tulu'il fajri. Witir antara sholat isya sampai terbit fajar. Ini jadi dalil sholat malam itu ba'da isya boleh.
asal sesudah sholat isya. Jadi boleh waktunya sejak ba'da isya. Bukan hanya tarawih saja, bukan hanya qiyam Ramadan saja, tapi juga boleh sholat tahajud di bulan-bulan biasa ba'da isya. Dan itu yang dirutinkan oleh Abu Dzar, Abu Hurairah, Abu Darda, dan Abu Bakar. Opat abu-abu. Beliau-beliau sholat tahajudnya selalu di awal malam. Beda dengan Umar, beliau selalu sholat tahajudnya di akhir malam. Kemudian berikutnya kata Nabi SAW dari hadis Buraidah, al-witru haqqun, witir itu satu kemestian. Faman lam yutir falaisa minna, siapa yang tidak witir maka dia bukan umat kami. Tidak bertentangan dengan hadis yang tadi. Kalau yang tadi menegaskan tidak wajib, kalau yang ini yang selalu tidak witir, ya, yang tidak memaksakan witir, yang tidak mengagendakan witir, bukan umat kami. Ya. Saya sudah bahas ya kemarin, meninggalkan sholat sunat itu kalau sesekali nggak apa-apa, tidak dosa. Tapi kalau berulang kali, ini sama dengan man raghiba an sunnati falaisa minni. Orang yang tidak menyenangi sunnahku, maka dia bukan umat aku. Itu ya. Jadi ini yang tidak witir pun maksudnya yang tidak senang sholat witir, tidak diagendakan, tidak dirutinkan, ya. Itu maksakeun. Kemudian hadis berikutnya dari Aisyah radhiyallahu anha yang tadi kita singgung. Ini pertanyaannya memang bagaimana sholat malam Rasul di bulan Ramadan. Tapi jawaban dari Aisyah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menambah baik di bulan Ramadan atau bulan lainnya ala ihda asyrata rakaatan, lebih dari 11 rakaat. Imam Bukhari menjadikan dalil bahwa ini adalah sholatul lail tawalas sanah. Jadi sholat malam Rasul sepanjang tahun. Jadi Imam Bukhari tidak mengistinbat hadis ini sholat tarawih unggul, enggak, jelas jawabannya. Mau Ramadan, mau di luar Ramadan. Jadi Aisyah tidak sedang membatasi bulan Ramadan. Jangan dilihat pertanyaannya, dilihat jawabannya. Jangan dilihat sebabnya, dilihat umumnya lafaz. Al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Jangan dilihat pertanyaannya, tapi dilihat jawabannya umum. Yusolli arba'an, Nabi sholat 4 rakaat. Fala tas'al an husnihinna wa tulihinna, gak usah ditanya bagus dan panjangnya. Maksudnya apa? Panjang. Tsumma yusolli arba'an, kemudian sholat 4 rakaat. Fala tas'al an husnihinna wa tulihinna, jangan tanya bagus dan panjangnya. Tsumma yusolli thalathan, kemudian sholat 3 rakaat. 3 rakaat mantep panjang. Karena di riwayat lain yang sering Nabi baca, sabbihis, kulya, kulhu. Di riwayat yang lain kulhunya ditambah palak binas. Jadi nggak panjang kalau witir. Qalat Aisyah tanya, qultu ya Rasulullah, atanamu qabla an tutira, kok Anda tidur sebelum witir? Tuh kan, jadi kalau mau pakai hadis ini harusnya tidur dulu, ya, jangan dilangsungkan. Ya Aisyah, inna ainayya tanamani wala yanamu qalbi, mata saya tidur tapi hati saya tidak tidur. Kalem ya tuh. Dan mual kaburangan, ya, Nabi itu kan sedang tidurnya saja dapat wahyu. Berarti memang Nabi tidurnya itu tidak seperti kita. Wa fi riwayatin lahuma anha,
riwayat Bukhari Muslim masih dari Aisyah. Ini saya kan pernah tulis ya, masih ada di website juga di Atoba Institute. Saya telusuri sanad-sanadnya. Jadi dari satu pertanyaan melahirkan banyak jawaban. Maksudnya bukan berarti Aisyah inkonsisten. Boleh begini, boleh begitu. Ini masih dari Aisyah. Kana yusolli minal laili asyra rakaat. Nabi sholatnya 10 rakaat. Sok ya mau dipahami 10 langsung, mau dipahami 2. Kalau yang tadi 4 dipahami langsung, berarti yang 10 ini pun dipahami langsung, kan pasti ripuh gitu. Makanya lebih baik kata Hasan, baik yang 4 baik yang 10 yang ini maksud nama 2 yang 4 istirahat. 2 istirahat. Makanya tadi disebutnya tarawih. Tiap 2 salam istirahat. Yang 10 juga sama. Jadi maksudnya bukan 10 langsung, tapi 2. Tapi kalau mau dipahami 10 langsung silahkan. Dan ini jadi pilihan. Wa yutiru bisajdah, witirnya 1. Tuh, jadi ini formasi 10-1. Wa yarka'u raka'atayil fajri, dan beliau sholat 2 rakaat subuh. Fatil ka thalatha asyrata rakaah, itu adalah 13 rakaat. Terakhir lah ya, masih panjang nih sholat malam. Masih dari Aisyah, qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusolli minal lail thalatha asyrata rakaah. Nabi sholat malam 13 rakaat. Yutiru min dalika bi khamsin. Witirnya 5 rakaat. Jadi kalau 13 jeung 5 berarti gimana? 8, 5. Mau dipahami 8 langsung, mau 2. Yaitu. Jadi kalau tadi 4 harus 4, nggak boleh 2, berarti nu ieu ge 8 plus 5. La yajlisu fi syai'in illa fi akhiriha, tidak boleh duduk pada satu rakaat pun, pada satu sujud pun kecuali di akhirnya. Bukan tidak boleh, beliau tidak duduk pada satu rakaat pun kecuali di akhirnya. Jadi 05 teh ya, itu salamnya di akhirnya. Tidak salam di 2, 1 atau 4, 1 enggak, tapi 5 teh sekaligus ya. Beliau salamnya di akhirnya. Nah, dalam riwayat lain yang 13 ini diawali dengan 2 rakaat sholat iftitah. Apa bedanya sholat iftitah dengan sholat tahajud? Sholat iftitah mah sebentar, kuliah dan kulhu. Udah gitu baru sholat tahajud. Jadi kalau yang 13 pakai iftitah 2, 6, 5 gitu. Kecuali kalau mau kita pahami seperti jumhur ulama, 2 iftitah, kemudian 2, 6, 5. Nah gitu. Inilah formasi sholat malam yang diriwayatkan Aisyah. Dan Ibnu Hajar menuliskan ini untuk menjelaskan bahwa sholat malam Rasul itu selalu 11. Kalaupun 13 itu karena ada 2 sholat iftitah di awal, atau dihitung dengan 2 rakaat qobla subuh, itu tetap 11. Ini yang tadi saya sebutkan, yang paling utama tetap sholat malam termasuk tarawih itu 11 rakaat, tapi dengan sholat yang panjang. Formasinya silakan mau 4-4-3, 10-1, mau 6-5, mau 2-2-2-2, tapi enaknya tentu yang 2-2. Komu keur bapak-bapak nu beset. Saya kan alhamdulillah ya, di masjid di daerah saya nu ngajadwal abdi sok ngan kudu siap sajus daek heug teu kajeun kitu gitu. Ada tuh satu masjid di Pasir Koja yang malam tadi saya rutin ngisi malam Sabtu. Ustaz,
Mun bade sajus mah dua-dua wae di mah. Nah, bala leser. Bala leser cenah. Oh nya atuh. Dua-dua. Jadi pesan dari DKM-nya ya. Kalau di masjid saya selalu dua-dua karena memang capek 4-4 apalagi 30 malam ya. 30 malam 30 juz 4-4. Jadi rata-rata apa malam 15 kaditu lah. Itu nyeri we. Naon itu ya. Bukan tumit ya. Memuncangan teh nyeri we. Diurut gitu 15 kaditu ya komo keur itikaf mah. Makanya 15 kali itu bapak-bapak banyak yang duduk dan nggak apa-apa. Nabi sendiri ketika sakit, ketika sudah tua, sholat lamanya nggak dikurangi, yang dikurangi itu berdiri jadi duduk. Nabi sholatnya sambil duduk, pas ruku berdiri, ruku tidal sujud berdiri, maksudnya turun ke sujud. Nanti pas Al-Fatihah duduk lagi. Duduknya mau sila, mau emoknya, mau iftiros, mau pakai kursi silakan. Ya, pokoknya sholat malam itu tidak dikurangi lamanya, tapi dikurangi berdiri jadi duduknya. Begitu yang bisa kita bahas pada kesempatan pagi hari ini. Sebelum saya tutup, mangga bilih aya nu bade naroskeun. Mangga Ibu, Bapak, mangga Pak. Salah satu antara salat malam itu kan Islam tidur misalkan. Nah itu tidur itu membatalkan atau perlu wudu lagi atau gimana? Kalau Nabi SAW di setiap bangun tidur sholat malam gosok gigi, wudu, di bab siwak, bab gosok gigi. Itu hadisnya begitu. Jadi Nabi setiap kali bangun taro telilir, ya kata orang Sunda. Gosok gigi, wudu, gosok gigi, wudu. Jadi kalau bangunnya sampai 5 kali, 3 kali, 3 kaliannya ya gosok gigi ya wudu. Meski sebagaimana sudah kita bahas, tidur itu tidak membatalkan sholat, tapi lebih baik wudu lagi. Begitu Pak. Sunnah Nabi afdolnya, kalaupun tidak batal, ya tetap lebih baik wudu lagi. Yang lain mangga Pak Haji. Kalau sholat tahajud konsepnya bisa dua-dua ya. Biasanya untuk baca kita, kadang apakah itu kita itu lebih abdul tiap sekali tiap berdiri kita baca doa kita lagi. Nah, kalau saya kadang-kadang langsung Fatihah gitu. Gimana? Ekspres Bapak namanya paket kilat. KCJB. Nabi itu justru iftitahnya panjang. Wajah tu wajhiyah itu kan di sini ada catatan sudah kita bahas dulu, diutamakan di sholat malam. Allahumma anta nurus samawati wal ard la ilaha illa antal qayyimus samawati wal ard anta malikus. Panjang kan itu di dalam sholat malam ya. Jadi sangat dianjurkan iftitah itu tetap ada, bahkan panjang. Nah itu yang santri sok kadang teu ikhlas di imaman ku abdi teh. Cenah nu iftitah lagi panjang cenah kadengi ku urang. Bung we amek-amekan. Sunnah salat malam itu iftitahnya pun panjang, tapi memang ya kembali ke dalil yang umum, ketika ada sahabat yang sholatnya cepat, Rasul kan tegur, kamu kenapa sholatnya cepat? Kamu baca apa? Kata dia, saya sedang nggak bisa bacaan Nabi dan Mu'ad kebetulan sedang ada. Saya mah cuma baca Al-Fatihah saja. Nabi hanya tersenyum, ya udah. Nabi nggak melarang.
dan memang meureun kadar keilmuannya baru segitu. Jadi dia nggak baca iftitah, nggak baca surat, Pak, sekalian Al-Fatihah we unggul, Pak. Nggak usah pakai surat sah ya. Jadi boleh Ustaz tidak pakai iftitah, boleh. Tuh pakai surat oge boleh. Jadi lamun salat malamnya edisi Piala Dunia ya. Itu boleh. Soalnya kan beres Piala Dunia jam mun perpanjangan waktuna teu panjang teh kan jam 4:04. Nah, 11 rakaat Al-Fatihah unggul boleh. Nancek malaikat ditulis si kopet. Boleh Pak ya, sah sholatnya, tapi tetap ya yang dianjurkan itu ada iftitah, ada surat. Ustaz menyambung yang barusan iftitah, Ustaz. Untuk sholat berjamaah saat maghrib atau isya, itu terkadang misalkan imam kan terlalu cepat baca bismillah, kita belum sempat selesai baca iftitah, itu gimana Ustaz? Diselesaikan saja, kecuali jadanya masih lama, Bapak jangan baca wajah itulah, subhanaka aja ya. Kata Ibnul Qayyim, iftitah yang terbaik itu subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha khairuka. Insyaallah lah sapanjang-panjang nage malama. Jadi dibereskan saja. Untuk iftitah di sholat wajib itu kita jangan pilih yang panjang, bisa tinggalin Al-Fatihah, pilih aja yang pendek. Kenapa Ibnu Qayyim menyebut itu yang terbaik? Karena itu mah kalimat tauhid. Ada tasbih, ada tahmid, ada tabarok ya, ada tahlil. Beda dengan yang wajah tuh yang Allahumma baid-bain itu hanya doa buat kita. Kan lebih baik doa itu doa memuji Allah ya dibanding doa buat kita, meskipun ya dua-duanya lebih baik digabungkan ya. Mangga Kang. Mengenai kegiatan setelah sholat malam, yang paling utama itu mengisi dengan kegiatan apa? Ada beberapa Ustaz yang menyampaikan lebih utama dengan membaca Al-Quran sampai menunggu subuh, atau bahkan ada beberapa yang menyampaikan berdoa dan bertafakkur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin menurut sunnah Nabi yang paling utama. Di Al-Quran sendiri wabil asharihum yastaghfirun wal mustaghfirina bil asharu ya. Istighfar. Dan Anas bin Malik, Ibnu Mas'ud, Ibnu Umar. Jadi kata Salim anaknya Ibnu Umar itu selalu nyuruh saya, "Jang cenah lihat keluar sudah ada fajar kidib belum?" Fajar kidib teh nolol teh nya, tapi belum rata semua terang. Kalau diberitahukan sudah ada fajar kidib, maka si bapak duduk wirid sampai subuh. Ya, istighfar. Anas bin Malik setiap beres tahajud istighfar 60 kali. Itu ayat di tafsir Ibnu Katsir di ayat nu eta surat Ali Imran ayat 19 atau surat Az-Zariyat ayat berapa itu 20-an. Wal mustaghfirina bil ashar. Kalau Ibnu Mas'ud baca Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim 100 kali. Ada seorang sahabat masuk atau tabiin masuk masjid. Kenapa ada yang kedengaran suara lirih didekati? Bacanya itu Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Pas dilihat dari depan, oh cenah Ibnu Mas'ud. Sampai 100 kali. Dan kemudian ditanya, Ibnu Mas'ud menjelaskan karena Nabi SAW pun rutin ya tiap beres tahajud itu diagendakan istighfar. Tapi tentu karena Nabi SAW tidak membatasi, jadi silakan bahkan tidur
sesudah tahajud pun boleh. Itu dalilnya yang sholat Nabi Daud. Itu kan diskusi di kalangan para sahabat. Boleh tidak tidur sesudah sholat tahajud sebelum subuh. Lalu ternyata Nabi SAW bersabda, sholat yang terbaik itu sholat Daud. Saum yang terbaik itu saum Daud. Saum Daud bapak-bapak sudah tahu. Sholat Daud itu kana yanamu nisfal lail, tidur setengah malam, yakumu thuluthahu, lalu sepertiga malamnya sholat, thumma yanamu sudusahu, kemudian tidur seperenam malam. Ya, jadi makanya di dalam Sahih Bukhari al-witru an-naumu ba'dal witri, bab tidur sesudah witir boleh. Ya, jadi karena Nabi SAW tidak membatasi, jadi silakan. Yang paling utama tentu berdasarkan Quran, berdasarkan athar itu istighfar. Istighfar teh sapaket jeung wirid, tasbih, tahlil, tahmid itu kan hakikatnya memohonkan ampunan. Ya. Yang kedua mau diisi dengan doa silakan. Tapi kalau saya pribadi doa itu dimaksimalkan dalam sholat tahajud. Ya. Jadi sholat tahajud lama itu ya bacanya lama, rukunya lama, sujudnya lama, semuanya lama. Ya. Saya kalau ngaji di sini sholat tahajudnya yang diakhirkan di sini witir. Ya. Dan ya seperti itulah ya bapak-bapak yang tahu tadi saya sholat malam ini standarnya kurang lebih seperti itu. Ya. Jadi sujudnya lama ya. Dan nanti beres tahajud itu dimaksimalkan dengan istighfar. Mau baca Quran silakan. Bahkan mau tidur pun silakan. Nggak jadi soal. Asal subuhna tong kaburangan. Ya, makanya saya kalau sangat lelah sholat witirnya di masjid, jadi tidur di masjid pasti anu ngahudangkeun minimal tit gitu. Kedengaran. Atau pasang alarm ya, bagaimanalah agar sholat subuhnya tidak kesiangan. Ada lagi? Mangga. Mungkin sholat tahajud apa ya, yang tidak usah berjamaah juga yang dasar dalilnya apa? Wirid maksud bapak? Tahajud itu tidak berjamaah. Oh iya. Itu memang ada yang berpendapat demikian ya, tapi menurut saya tidak kuat. Karena faktanya kan Nabi tadi sholat tahajud, sholat malam berjamaah, dan Nabi tidak melarang berjamaah, cuma takut diwajibkan. Nabi dengan Ibnu Abbas itu sholat tahajud, yang Ibnu Abbas sebelah kiri itu lalu dipindahkan ke sebelah kanan, itu sholat tahajud berjamaah. Cuma memang tidak dianjurkan berjamaah. Jadi kalau haram berjamaah tidak, cuma tidak dianjurkan berjamaah. Hanya untuk konteks Ramadan ya, mayoritas ulama menjelaskan lebih baik berjamaah. Karena kalau tidak berjamaah tidak akan memaksakan sholat tahajud. Jadi khusus Ramadan karena satu paket, siangnya saum, malamnya sholat malam, itu dianjurkan berjamaah. Karena kalau tidak berjamaah, masyarakat tidak akan tergerak untuk sholat malam, dan itu kita rasakan kan. Sok aina sabulan Jumadil akhirah sabaraha kali orang sholat tahajud kan bisa dihitung. Tapi kalau Ramadan tiap malam ya, nyaris tidak ada batalnya, tidak ada bolong. Jadi yang berjamaah itu tidak dianjurkan. Karena Nabi sendiri sholatnya sendiri.
Maka dari itu di pesantren saya ada tahajud berjamaah sebulan sekali. Pernah itu ada santri yang hidang ya kapanggihna pada satu malam jadwal saya piket. Nah, cete siga nu berjamaah budak teh. Saya tegur. Ini kenapa kamu berjamaah? Ya Ustaz jadi lebih semangat ya, ada imam latihan imam koreksi bacaan, itu santri-santri UG, santri-santri perempuan. Saya langsung jelaskan tidak baik sholat tahajud berjamaah dirutinkan. Udahlah sebulan sekali cukup. Lebih baik masing-masing sholat tahajud. Mereka beralasan, Ustaz kalau sholat tahajud masing-masing, terutama santri sanawiyah, gara rancang cenah sholat beres gitu. Di berjamaah kan mah, ya disiplin sholat malamnya. Tapi saya tidak rekomendasikan, janganlah, takut jadi bid'ah karena Nabi pun tidak menganjurkan sholat tahajud berjamaah. Nanti hadis-hadisnya akan dibahas di pembahasan yang akan datang. Cukup mungkin Pak ya Bu. Terima kasih atas perhatiannya, mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.